Hari ini saya akan masih membawakan tema mengenai train ya. Ini adalah minggu terakhir dari bulan Mei mengenai training. Saya akan menyampaikan satu cerita mengenai King David. Wah, semua pasti sudah tahu. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita, ponan kita, sekolah minggu pun tahu mengenai, mungkin saya bilang the phenomenal man ya. Kenapa dia begitu fenomenal? Karena dia dikatakan adalah a man after God own heart. Orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tanya bagi yang masih sekolah minggu, apa yang kamu tahu dari Daud? Ya, kalau kita tanya apa yang kamu paling tahu dari Daud? Pasti semuanya mengatakan cerita yang begitu fenomenal, yaitu mengenai Daud melawan Goliat. Ya, saking fenomenalnya, kalau saya cari gambarnya pun dibuat begitu fenomenal ya. Ini Goliatnya kelihatan gede banget dan Daudnya seiprit mungkin seininya ya. Selututnya ya, tapi tidak seperti itu gambar. Ini hanya menggambarkan keadaan betapa begitu luar biasanya pertarungan antara Daud dan Goliat ya semuanya. Kenapa begitu fenomenal? Nah, ini ada beberapa fakta yang dicatat oleh di dalam Alkitab. Yang pertama, kita tahu cerita dari Daud dan Goliat. Waktu itu Goliat Filistin menantang Israel. Ayo kasih satu deh. One on one lawan sama saya. Battle. Yang menang mengikut jadi hambanya. Kalau kita kalah, kita jadi hambamu. Tapi kalau bangsa Israel kalah, bangsa Israel jadi hamba kita gitu ya kan. Dalam sejarah nggak pernah Israel melawan Filistin one on one. Ya, tidak pernah dalam sejarah Israel melawan bangsa Filistin, udah Tuhan berfirman kepada salah satu orang untuk melawan dan mengalahkan semua Filistin, tidak ada. Ya, selalu bekerja secara teamwork. Tapi ini ada tantangan dari, boleh kita bilang si jahat. Ayo one on one. Wah, ini mengetes ya. Tapi ini faktanya, Israel nggak pernah berperang one on one melawan Filistin. Yang kedua adalah Goliat merupakan keturunan suku Enak. Suku Enak itu terkenal dengan postur tubuh yang besar, ya dibilang di Alkitab seperti raksasa dari kota Gad, yaitu di 1 Samuel 17 ayat 4. Bisa dibuka di rumah ya atau dibaca. Tinggi Goliat 6 hasta sejengkal, ya kurang lebih ada yang mengatakan 3 meter, ada yang mengatakan 2,8, ya kurang lebih segitu ya. Dan tinggi Daud, dikatakan Daud itu kecil, ya mungkin 160-170 ya. Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 4. Kenapa ini begitu fenomenal? Tinggi Goliat itu hampir 3 meter. 3 meter itu kalau Bapak Ibu semuanya di sini berpikir setinggi berapa ya? Itu hampir setinggi plafon rumah. Rata-rata plafon rumah yang paling ini kan 3 meter ya. Ambil aja saya tadi di rumah ngeliat plafon 3 meter. Ini masih gak cukup, pasti tinggi lagi. Ya. Itulah tinggi dari Goliat. Kalau saya membayangkan itu tinggi Goliat dengan Daud, itu seperti membandingkan saya dengan anak saya yang masih umur 8 tahun. Ya, anak saya umur 8 tahun itu segini. Segini. Jadi kalau anak saya laki-laki, jadi kalau kita sering bermain ya biasa lah ya anak laki-laki yang main fisik gitu ya kan, bukan berantem, bermain ya. Saya kalau bermain dengan dia mau coba dorong saya, apa yang saya lakukan? Saya tinggal pegang kepalanya begini, dia nggak bisa pegang saya. Dia sambil bercanda, dia mau dorong saya pun berdiri begini, dia nggak bisa dorong saya. Bahkan ada beberapa ponaan sepupunya mencoba mendorong saya dengan bersama-sama, tetap saya nggak bisa didorong gitu, karena saya lebih kuat. Ya, jadi jangkauan tangannya lebih besar, kekuatan ototnya lebih gede. Udahlah, secara kasat mata pertarungan Daud dan Goliat itu sudah pasti Goliat yang menang. Ya, oleh karena itu Saul dan segenap orang Israel menjadi cemas dan takut. Karena dia tahu apa yang dihadapinya, secara hitung-hitungan, secara ilmu perang, one on one, gak ada yang bisa mengalahkan si Goliat. Ya. Tetapi ada yang menarik, kenapa Saul itu menjadi takut? Ya, Saul itu menjadi seorang panglima yang luar biasa loh yang pernah dipakai Tuhan. Tidak pernah tercatat Saul itu menjadi kalah dalam setiap peperangan. Ya, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Saul sampai saatnya roh Tuhan itu sudah pergi daripada Saul. Saul menjadi takut karena
pertama adalah Roh Allah sudah tidak bersama dengan Saul. Karena pada saat ada Roh Allah, di sana tidak akan ada ketakutan. Di mana pada saat kita bersama dengan Roh Allah, akan selalu ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Tetapi Roh Allah tidak lagi bersama dengan Saul. Itu yang poin pertama yang membuat Saul itu begitu takut. Ya, ini yang membuat menjadi seorang pemimpin kalau sudah takut, semua yang dibawanya pun akan mengalami yang sama. Ya, dikatakan di sana adalah Saul dan segenap orang Israel menjadi cemas dan takut. Kalau seorang pemimpin perusahaan, misalnya Bapak dan Ibu di sini seorang pemimpin perusahaan menjadi cemas dan takut, bagaimana level staffnya? Ya, bagaimana mereka begitu? Oh, ini perusahaan sudah nggak jelas ini. Waduh, saya takut. Lebih takut lagi yang di bawah. Ya, itulah kenapa kita semua di sini ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu jangan sampai ada Roh Tuhan itu meninggalkan kita, supaya tidak ada ketakutan, supaya tidak ada kekhawatiran. Ya, fakta terakhir yaitu ternyata suku Enak ini pernah dikalahkan oleh Yosua pada saat merebut tanah perjanjian. Kalau kita baca di Yosua 11 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua waktu itu merebut tanah perjanjian, mereka menghabisi semua suku Enak di tanah perjanjian. Dan tersisa di 3 kota, yaitu di kota Gaza, Gad, dan Asdod. Nah, ini yang gue lihat dari kota Gad, sisanya yang dulu. Ternyata dari histori, Israel ini pernah mengalahkan suku dari suku Enak. Suku yang raksasa itu pernah dikalahkan. Ya kan? Tetapi karena mereka menjadi takut. Ya, ini fakta yang aneh ya. Kita pernah mengalahkan orang itu. Waktu ditantang kita jadi takut. Padahal historinya kalau mau lihat pelajaran sejarahnya ya, mungkin guru sejarah di bangsa Israel ketawa. Loh, dulu pernah ngalahin kok ya, tapi kenapa kok menjadi takut ya? Itu adalah poin-poin yang membuat bahwa pertarungan antara Daud melawan Goliat itu begitu fenomenal. Ya, karena semua orang menjadi takut. Bangsa Israel pun ketakutan, kebingungan. Ya, tetapi kita tahu ending dari Daud dan Goliat yang dimenangkan oleh Daud. Ya. Ternyata yang kita bisa pelajari, kita pun semua pasti pengen seperti itu. Saya pengen memenangkan setiap pertandingan, saya pengen memenangkan Goliat saya pengen menjadi Daud. Nah, kalau kita lihat, ya kita flashback pelajaran dari Daud. Kenapa kok Daud ini bisa menjadi seorang pemenang? Apakah dia tiba-tiba adalah seorang anak yang tiba-tiba datang, terus aku mau itu menghina Tuhan, aku bertarung melawan Goliat. Apakah ujuk-ujuk seperti itu? Ternyata tidak. Kalau kita lihat, ternyata ada training, ada persiapan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud yang begitu luar biasa. Yang pertama, di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, jadi ini ceritanya Samuel ini ke rumah dari Isai, ya di sana Tuhan menyuruh untuk mengurapi salah seorang dari Isai menjadi raja. Ya, ini ceritanya masuk ke rumahnya. Samuel melihat Eliab ini anak pertamanya, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, training yang pertama yang dialami oleh Daud adalah training dalam hal hati. Kenapa begitu penting? Ini menjadi dasar Tuhan memilih Daud bukan karena posturnya, bukan karena secara fisiknya yang luar biasa, bukan karena dia terkenal pinternya luar biasa, bukan karena dia pernah membuat suatu hal yang luar biasa, tetapi Tuhan melihat hati dari Daud. Kenapa? Karena hati adalah standar yang paling dasar dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongin. Ya, apa motivasi kita
Tuhan tidak bisa bohong. Tuhan tidak bisa dibohongin. Kita bisa membohongi manusia dengan apa yang kelihatan, ya, apa yang kita lakukan. Oh, orang ini baik, tetapi Tuhan tahu melihat hati orang ini melakukannya bukan karena dia mengasihi, tetapi dengan motivasi yang lain. Tuhan tahu kenapa kita melayani dia, apakah karena ketulusan atau karena motivasi yang lain. Kita tahu kita melakukan sesuatu, kita bekerja sesuatu melakukan untuk Tuhan, Tuhan tahu motivasi kita. Tidak bisa kita sembunyikan hal itu. Apapun yang kita lakukan semuanya, Tuhan tahu. Ya. Dan Tuhan melihat hati dari Daud dan Tuhan berkenan di hadapannya. Ya. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam translation New Living Translation, lebih bagus ya, guard your heart above all else, jagalah hatimu di atas semuanya, semua hal, for it determines the course of your life. Karena itu yang menentukan hidupmu. Wow, luar biasa. Yang menjaga hati bukan Tuhan. Tuhan memberikan kita kehendak yang kita bisa pakai, yaitu mengenai hati kita. Tuhan bisa masuk ke hati kita kalau kita mengizinkan. Kalau kita nggak pengen Tuhan di dalam hidup kita, tidak mau ada di dalam hati kita pun bisa mengusir Tuhan dalam hidup kita pun bisa. Ya, oleh karena itu jagalah hati kita, bukan Tuhan yang menjaga. Ya, jangan lagi berdoa Tuhan jaga hati kami, enggak. Kita yang menjaga hati kita. Kita mau Yesus itu berkuasa penuh atas hati kita, atau si jahat yang berkuasa di dalam hati kita. Ya, itu yang paling penting. Karena itu yang menentukan seluruh kehidupan kita. For it determines the course of your life. Kamu mau jadi apa ditentukan oleh hatimu. Ya. Guard your heart. Dari apa? Dari segala kesombongan. Dari segala iri hati. Dari segala keserakahan. Dari segala semuanya. Ya, karena itu penting. Karena pada saat Tuhan mengangkat kita, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, kita akan jatuh jauh lebih dalam lagi. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, kemudian Daud ini dikatakan penggembala kambing domba. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya cek di Alkitab, perkataan dia menggembala kambing domba itu keluar dari mulut sang ayah, ya dari Isai. Di 1 Samuel 16 ayat 11 pada saat semua sudah ditanya, ini semua ya anakmu ya, nggak ada lagi ya gitu kan. Tiba-tiba si Isai ada, oh ada satu. Ya dia si bungsu ada, tetapi perkataan apa? Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Perkataan Isai ini bukan perkataan yang seakan-akan dia pun tidak percaya. Ini anak ini kembali kambing domba gitu loh. Kakaknya Eliab, 1, 2, 3 dia menjadi seorang panglima yang luar biasa, tentara yang luar biasa gitu ya. Mungkin itu harapan dari seorang ayah, wah ini yang bisa saya banggakan. Daud mungkin bukan menjadi anak yang, ya sudahlah kamu anak rumahan saja, kamu tidak akan menjadi pemimpin, sudahlah kamu di rumah saja nanti urus, kalau saya sudah tua uruslah orang tuamu ini. Ya, seperti itu mungkin. Itu orang tua loh ya. Biasanya orang tua kan berpikir kamu akan menjadi yang luar biasa dalam hidupmu, kamu harus lebih besar dari apa yang pernah saya lakukan. Itu kan orang tua seperti itu ya, seorang ayah ya, tetapi tidak. Kemudian di 1 Samuel 16 ayat 19 kemudian Saul, nah jadi cerita Isai mengatakan hal ini jadi terkenal, jadi tersebar sampai pada saat Saul sering kemasukan roh jahat dan membutuhkan seorang pemain kecapi. Di sana dikatakan kemudian Saul mengirim suruhannya kepada Isai, ya. Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Daudnya terkenal bukan karena apa? Terkenal karena perkataan ayah yang pertama. Daud ini penggembala kambing domba. Bahkan Saul pun nyuruh, itu loh yang ada kambing dombanya. Datang dong ngadep Saul, gitu ya, dipanggil raja gitu. Bayangin, itu bagaimana sikap direndahkannya si Daud. Posisi itu begitu kayak tidak dianggap, ya.
Bahkan di 1 Samuel 17 ayat 28 pada saat Daud datang ke medan perang, dia nanya, ini ada apa gitu. Tiba-tiba kakaknya dengan nada yang gede nih, ya. Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang, ini lebih tegaskan lagi, yang 2-3 ekor di padang gurun, ya. Wow, ini satu hal yang benar-benar training dari hati sang Daud itu sendiri. Ya, Daud itu begitu mengalami mungkin sama seperti kita. Ya, ada yang mengalami di tempat ini yang sudahlah kamu nggak mungkin bisa. Sudahlah kamu nggak mungkin menjadi seorang pemimpin. Kamu selamanya akan menjadi, udah misalkan kerja paling rendah, sudah bersyukur aja kamu, udahlah segitu-segitu aja hidupmu nggak ada masa depan, hidupmu mau jadi lebih besar, nggak mungkin. Banyak orang berbicara itu seperti itu kepada, mungkin setiap itu kita mendengar seperti itu. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati, ya, dan Tuhan akan mengangkat orang yang berkenan di hadapannya. Ya. Yang pertama, training hati. Pastikan hati kita selalu di training hati sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Training selalu berbicara bukan langsung tiba-tiba hal yang besar. Training selalu berbicara mulai dari hal yang kecil. Seorang trainer nggak mungkin tiba-tiba saya mau jadi atlet angkat besi. Belum pernah nih, tiba-tiba udah kamu angkat 100 kilo. Wah, nggak kuat saya angkat 100 kilo. Training selalu dimulai dengan hal yang kecil. Ya. Nah, 1 Samuel 16 ayat 13, kemudian Samuel setelah memanggil Daud dipanggil, ada hal yang penting yaitu Samuel memberikan minyak urapan atas Daud. Dikatakan di sana, di tengah saudara-saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Urapan itu penting, saudara. Tetapi urapan itu tidak diberikan ke sembarangan orang. Urapan hanya diberikan kepada yang berkenan di hadapannya. Tidak sembarangan Tuhan memberikan urapan itu kepada sembarangan. Pertanyaannya, apakah kita berkenan? Apakah kita salah satu yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu? Ya, kalau sudah bersyukur, tetapi kalau belum, tanya, kenapa Tuhan? Apa ada sesuatu hatiku yang perlu dikoreksi? Ya. Kemudian yang kedua, setelah Daud melakukan trainingnya hati, dia direndahkan, kemudian dia mungkin tidak dianggap. Apakah Daud punya sikap balas dendam? Tidak. Ya, itulah ketulusan dari Daud. Ya. Dan apa? Setelah Daud akan diurapi menjadi raja, apakah dia besoknya langsung di Isai itu akan melakukan, Daud sini, kamu sudah diurapi oleh Samuel, kamu akan menjadi raja. Mulai saat ini kamu nggak usah gembalakan kambing domba. Saya ajarin, kamu berlatih perang apa segala macam. Apakah seperti itu? Tidak. Daud pun setelah diurapi untuk menjadi raja, the next king of Israel, dia tetap menggembalakan kambing domba. Nggak ada yang berubah dalam hidupnya. Ya, dan dia tidak arogan kepada orang tuanya, kepada Isai, kepada kakak-kakaknya, bahkan kepada Saul. Waktu dipanggil ke istana dia untuk melayani Saul, dia tidak arogan. Woi, aku the next rajanya nih. Ya kan? Udah, dia tidak menjadi sombong, Bapak Ibu semuanya ya. Dengan kakak-kakaknya pun tidak sombong. Bahkan pada saat Isai menyuruh Daud untuk melihat kakaknya di medan perang, dia pun melakukannya dengan sepenuh hati. Dia titipkan kambing dombanya dan dia berangkat pagi-pagi. Perkataan pagi-pagi itu adalah tindakan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, dia persiapkan dengan segala sesuatunya. Dia tetap respect kepada orang tuanya. Dia tetap hormat kepada kakak-kakaknya semua. Ya. Nah, selain itu yang kedua adalah setelah menjaga hati, Daud terkenal dengan orang yang suka menaikkan puji-pujian. Daud mengisi hatinya dengan puji-pujian kepada Allah. Mazmur 22 ayat 24, padahal engkaulah yang kudus yang bersemanyam di atas puji-pujian orang Israel. Di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir.
Di mana ada puji-pujian, di situ kerajaan Allah bertahta. Yang kedua adalah belajar untuk memuji Tuhan. Dimanapun, apapun kondisi kita, pujian itu harus selalu dinaikkan. Karena Tuhan berkenan dengan pujian. Tidak hanya sekedar menyanyi, tetapi menyanyi dari hati kita. Ya, hati-hati dengan apa yang kita nyanyikan. Ya, kita tahu, tadi Tuhan ingatkan, tapi saya nggak tahu nama-nama penyanyinya. Kalau Bapak Ibu, saya nanti mau coba cari di rumah. Ya, banyak penyanyi-penyanyi di luar yang menyanyikan mengenai kesedihan, putus cinta dan segala macam. Hidupnya itu akan menjadi seperti yang dia nyanyikan. Oleh karena itu pada saat kita nyanyi di sini, Waymaker, itu akan terjadi dalam hidup kita. Promise Keeper, wah itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Nyanyikan pujian-pujian, jangan pernah menyanyikan hal-hal yang negatif keluar dalam mulut kita. Ya, belajar untuk mengangkat pujian, karena dengan pujian itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang kedua adalah belajar untuk menaikkan pujian, seperti Raja Daud. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah, apakah Daud ini tiba-tiba perang begitu saja tidak ada persiapannya? Oh tidak. Apakah cukup dengan urapan? Apakah cukup dengan pujian? Terus bisa mengalahkan Goliat? Ternyata tidak. Ya. Dikatakan di sini, saya nggak akan baca semua, saya baca yang saya bold aja. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ternyata menggembalakan 2 kambing domba itu Daud tidak leha-leha, duduk-duduk di bawah pohon sambil menikmati hari, nunggu pagi sampai siang malam, tidak. Ternyata Daud selama dia di padang gurun, padang belantara, padang gurun, dia melawan singa dan beruang. Latihan. Jadi benar-benar waktu dia mau melawan Goliat, dia sudah pernah dilatih Tuhan di padang gurun yang tidak pernah diketahui siapapun, termasuk ayahnya mungkin. Dikatakan aku melawan singa dan beruang dan aku robek-robek, luar biasa. Saya aja ngeliat singa, kita udah kebun binatang udah takut ya kan, di kebun binatang itu. Ini adalah singa liar dan beruang liar. Ya, ternyata Tuhan melatih. Ya, Tuhan melatih. Kalau kita dulu, ya balik lagi kepada anak saya. Kalau anak saya mau tes tambah dan kurang, guru akan melatihnya dengan tambah dan kurang juga, saudara. Gak mungkin tiba-tiba waktu, latihan ya tambah dan kurang. Tiba-tiba ujiannya adalah perkalian dan pembagian. Gak mungkin. Sama seperti Tuhan. Tuhan mentraining Daud, ada tujuan khusus dia harus melawan singa dan beruang. Ya, tujuannya adalah harus dia menguatkan fisiknya. Jangan dikira Daud itu mungkin tidak berotot ya. Saya rasa dia pasti berotot, larinya pasti cepat. Gimana dia cara mengalahkan beruang? Beruang itu terkenal dengan ototnya yang luar biasa. Singa terkenal dengan cangkramannya yang luar biasa, yang kuat sekali. Gimana Daud bisa melepaskan semua itu kalau dia nggak pernah melatih secara fisik? Walaupun dia kelihatan kecil, tetapi dia melatih. Ya, sama seperti itu. Apa yang kita hadapi sekarang? Mungkin banyak yang bilang, mohon dibantu satu lagi, kok nggak mau? Ya, next slide, bisa dibantu. Mungkin banyak yang seperti yang disampaikan. Seperti Saul ngasih, sudahlah, oke kamu perang sama Goliat, kamu pakai ya baju perangnya yang dipakai oleh Saul ini. Ya kamu pakai, nanti kamu dipakailah caranya seperti yang pada umumnya. Tetapi ternyata aku nggak bisa pakai semua nih. Aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia nggak pakai baju perangnya. Dia hanya mengandalkan seperti yang Tuhan pernah latih. Ya, dia tidak pernah menghadapi singa dan beruang memakai baju sirah, baju perang. Dia apa yang Tuhan latih, ingat, saya pernah dilatih sama Tuhan. Ya, kalau dulu saya pernah mengalami kondisi seperti ini, itu pun yang kita akan lakukan. Gak perlu pakai cara-cara yang baru, tidak terlalu bingung dengan cara apa yang harus aku lakukan, tinggal lihat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Itu akan Tuhan lakukan buat kita selanjutnya.
Karena kita ini training, kita latihan. Ya, kalau kita latihan, pakai cara yang pernah dilatih sama Tuhan. Pakai itu untuk bisa mengalahkan masalah kita. Ya. Baik, next. Ya, ini yang terakhir, perkataan yang luar biasa. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bersama siapa kita berjalan? Bukan dengan apa yang kita bawa, tetapi bersama siapa yang kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan Allah semesta, tidak ada yang mustahil buat kita. Amin. Yang terakhir adalah, keep calm and you will never walk alone. Karena janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yang pertama, mulailah training hati kita. Training supaya hati kita ini punya kerendahan hati dan ketulusan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mulailah kita untuk mengucap syukur, menyanyikan setiap pujian, mengagungkan namanya, karena di situ kerajaan Tuhan hadir di atas pujian kita. Dan yang ketiga, lakukan training secara fisik, apa yang memang harus Tuhan siapkan untuk kita. Training fisik bukan berarti training secara badan, tetapi misalkan kita bekerja satu perusahaan, kita mendalami hal itu dengan baik, dan Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Amin.